Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan ya untuk kawan semua yang ingin belajar elektronik ya, terutama servis TV. Kita akan menjelaskan gimana sih cara awal untuk belajar servis televisi. Di sini ini PCB baru dicuci ya, biar lebih jelas untuk melihat spare partnya. Dan untuk langkah pertama ketika mau servis TV, kita tanya dulu kerusakan bagaimana pada unit televisi yang akan diperbaiki. Terus yang kedua, kita bongkar baut di bodi TV ya dengan perlahan. Yang selanjutnya kita buka tutup belakangnya dengan perlahan, dan perhatikan tidak ada kabel yang tertarik atau perhatikan juga masih ada skrup atau kancing lainnya yang mungkin menarik kabel mesinnya. Kita harus perhatikan ya, sambil dibuka perlahan, diperhatikan dari celah kedua bodi ya, bodi depan dan belakang. Ketika sudah ditarik biasanya terdapat celah di situ. Kita perhatikan adakah kabel yang tertarik atau ada rangkaian lain yang menempel pada bodi belakang. Bila ada yang tertarik, kita coba cari soketnya, kita cabut soketnya biar lebih aman. Jangan langsung tarik keluar ya, karena takut merusak PCB TV. Dan untuk setelah dibongkar, kita bersihkan dulu mesin TV-nya pakai kuas atau pakai kuas. Dibersihkan, debunya dibersihkan dulu sambil dibersihkan atas bawah ya, biar lebih terlihat seperti ini. Udah dibersihkan pakai kuas saja, nggak perlu dicuci ya untuk penanganan servis TV. Untuk pembersihan mesin tak perlu dicuci karena sangat beresiko ya ketika dicuci. Minimal harus dijemur kena matahari 3 hari ya untuk yang mau cuci. Untuk yang tidak cuci bisa langsung eksekusi, coba perbaiki, dan langsung bisa dicoba colok listrik. Di sini udah dibersihkan pakai kuas saja kecil, atas bawah dibersihkan biar terlihat jelas. Untuk penanganan pertama dibersihkan, kedua kita perhatikan dulu bagian bawah mesin ya. Untuk bawah mesin diusahakan dibersihkan pakai thinner ya, pakai thinner biar lebih mengkilap dan bisa terlihat jelas. Setiap pin jalur terlihat jelas di sini. Dan selanjutnya kita perhatikan dengan teliti setiap solderan. Kita harus benar-benar cek adakah solderan yang terlihat retak rambut atau cuma terlihat retak-retak dikit. Kita wajib menyoldernya ya. Di sini kita mau dilihatkan sedikit susah ya karena efek kamera tidak terlalu tajam. Mungkin ini sedikit terlihat ya. Coba kita zoom dulu. Coba di sini terlihat sedikit retak, dan itu kita wajib menyoldernya. Terus untuk yang lainnya sama, ketika terlihat sedikit retak kita wajib menyolder ya. Kita perhatikan
Ketika ada yang jalur sedikit retak kita solder, dan cukup hati-hati ya, karena T0 bisa menyenggol satu pin ke pin lainnya walaupun dia hampir tidak terlihat ya, atau menempel satu sebesar ujung rambut. Terkadang membuat kita sedikit trouble ketika servis elektronik ya, terutama TV. Untuk ketika langkah penyolderan yang retak sudah selesai, untuk selanjutnya kita lihat di bagian mesin. Namun perlu diketahui dulu kerusakannya bagaimana, dan kita search di Google dulu kira-kira rusaknya di bagian mana saja. Kan ada sekarang udah banyak video yang beredar. Untuk selanjutnya kita periksa ya, untuk yang gampang-gampang saja. Kita cukup lihat dari sini, jangan berpacu kepada yang lain dulu. Kita perhatikan di setiap ujung elko ya. Di setiap ujung elko pastikan dia tidak menggembung. Apabila dia sudah menggembung atau plastik sudah di sini udah mengelinding ya, atau turun ke bawah, berarti yang menandakan elko tersebut pernah memiliki suhu terpanas ya, alias suhu terlalu tinggi. Di situ kita cek apakah elko itu bisa bocor atau elko mengering. Mungkin dicek pakai multimeter digital, bisa dilihat biasanya sih elko-nya mengering atau emang kebanyakan kapasitansinya menurun. Bisa juga elko sedikit short. Untuk yang kita perhatikan dulu ketika servis, kita perhatikan ujung elko di setiap power supply-nya, terutama kita harus benar-benar perhatikan. Untuk selanjutnya kita lihat dari pangkal elko ya. Dari bawah elko terlihat dia karetnya sedikit keluar atau mengangkat atau gembung dari karet ya. Kita coba cabut, dan kita coba cabut salah satu elko ya untuk contoh. Di sini kita sudah cabut satu untuk contoh ya. Sedikit diperjelas ya. Untuk bawah elko dipastikan dia tidak menggembung ya, atau rata seperti ini. Bila bawah elko-nya menggembung, biasanya elko tersebut sudah rusak. Untuk bagi yang belum memiliki multimeter yang komplit ya, kita lihat di sini apakah dia menggembung tinggi atau dia menggembung sebelah. Biasanya menggembung sebelah untuk elko yang rusak, dan karetnya biasanya keluar ya. Di sini biasanya ada ininya. Nah, dia karetnya di sini mengunci. Bila kunciannya dia keluar, berarti elko tersebut sudah rusak. Dan terkadang di sini keluar cairan ya, cairan mirip air atau ada bekas kerak separuh. Itu harus diganti. Untuk nilai kapasitansi diusahakan sama dengan yang kita cabut, atau kita bisa naikkan yang di sini 160 V, yang berarti dia menandakan volt,
dan di sini 100 UF yang menandakan dia sebagai kapasitansinya. Kita bisa dinaikkan di bagian sini sedikit, 150 UF atau 120 UF atau 200 UF nggak masalah. Dan untuk volt di sini kita bisa naikkan sedikit ke 180 atau 200 V agar lebih sedikit aman, tapi diusahakan harus sama saja ya. Kalau elko yang bagus dia nggak akan bermasalah. Untuk ujung elko dipastikan dia harus rata ya, di kayak gini, dia tidak mengembung ke atas. Kalau mengembung dia berarti harus minta ganti. Oke, untuk pembelajaran awal saja, yang pertama kita harus buka unit perlahan. Kedua, kita bersihkan PCB dari debu dan bersihkan jalur PCB dengan thinner ya. Selanjutnya kita cek elko, dia mengembung atau tidak, atau bawahnya elko bagian karet yang bawah ini dia ngompol mirip cairan atau ada bekas kerak. Biasanya ada bekas kerak atau kapur kalau yang ciri-ciri elko rusak. Untuk yang selanjutnya lagi, kita cukup perhatikan saja ada resistor gosong atau gimana. Kalau ada resistor gosong berarti ada faktor X, faktor lain yang menyebabkan resistor tersebut gosong. Bisa juga dari elko short, elko menggembung, atau elko mengering, kapasitansi menurun, atau ada rangkaian lain yang satu jalur mungkin masih short, seperti kapasitor SMD yang warna coklat di bawah PCB yang langsung menempel ke jalur bentuk kotak coklat kecil. Bisa juga dia short, atau dioda zener dia tidak sudah menurun ya. Untuk voltasenya dia contoh 5 volt, dia sudah menurun menjadi 3 volt yang menandakan dia semakin mendekati 0 volt, dan dioda zener tersebut wajib diganti ya. Di sini untuk servis TV pemula atau baru awal ya, boleh dipraktekkan. Untuk yang lainnya kita jangan dulu. Bila kerusakan dia bergaris, kita cukup cek di bagian IC pada TV ya. Kerusakan biasanya dia bergaris mendatar putih, dia kebanyakan emang rusak IC vertikalnya. Untuk TV model yang sedikit kesini ya, untuk TV tabung, kita cari contoh dulu. Sebagai contoh, untuk TV tabung model yang layar datar kebanyakan dia menggunakan IC seri ini ya, 78 IC vertikal 78040, 78041, 78141, 78045. Itu satu seri dengan satu model, satu skema ya. Dengan ini hanya saja berbeda pada ampernya dan mungkin ada voltasenya yang sedikit berbeda. Untuk jenis TV yang layar datar ke layar datar namun di masih tabung, biasanya menggunakan IC vertikal seperti ini. Untuk TV-TV model lama biasanya jarang sekali kerusakan pada vertikal, namun kebanyakan kerap mengarah ke
transistor horizontal, terus transistor regulator atau lainnya dengan kunci sama. Kita harus perhatikan elko-nya dan lihat apakah ada resistor atau fuse sikring putus. Fuse alias dia terkadang mirip resistor, namun dia adalah sebagai sikring atau fuse. Kita cek pakai multimeter. Untuk fuse biasanya dia ada keterangan, dicoba ya, dilihat, dicari dulu. Untuk PCB ini fuse-nya dia tidak ada keterangannya ya. Oke, untuk itu semoga kawan-kawan semua udah jelas ya. Ini untuk langkah awal kita mulai bergelut atau kita mulai belajar servis elektronik, terutama TV. Untuk pertama servis, kita pastikan stop kontak, jacknya dicabut dulu ya, jangan langsung cabut mesin, dibalik, kita akan tersetrum. Dan untuk yang dijaga-jaga, kita jangan sampai menyentuh di bagian regulator ya ketika mesin baru dicabut. Di sini ada elko besar ya, biasanya nggak jauh dengan saklar atau soket AC langsung dari listrik. Di sini kita blok sini biasanya terdapat garis ya, yang menandakan dia adalah tegangan tinggi. Namun ketika mesin baru dicabut biasanya terdapat tegangan di area sini. Kita harus sedikit waspada. Di caranya kita cukup di bagian sininya kita cukup dipakai solder ya, pakai jack solder. Kita coba. Nah, kita coba di sini. Nah, dan untuk letak elko-nya biasanya di sini dengan bentuk mirip ini. Kita cukup dikonsletkan bisa pakai solder atau apa. Kita pakai jacknya segini kan, digoyang-goyang biar dia tidak menyimpan arus dan tidak menyimpan voltase di sini, biar lebih aman. Oke, di sini sudah paham. Untuk yang penting kita utamakan solder ulang. Bila tidak terlihat jelas, kita dibersihkan dulu. Sama di sini ya, juga kita perhatikan ada yang retak atau tidak, kita solder dulu. Di bagian di sini RGB ya, sama. Untuk selanjutnya kita asal itu semua cara yang saya berikan digunakan, insya Allah unit Anda sedikit terobati ya. Kalau beruntung hanya dibersihkan, disolderin dan cek-cek elko, mungkin ada 1 atau 2 yang rusak diganti, dan IC vertikal kalau emang dia rusak kita ganti. Kalau beruntung bisa langsung hidup TV-nya, kalau tidak beruntung masih ada komponen lain yang perlu diganti. Oke, semoga tips sederhana bisa bermanfaat bagi yang pemula atau yang penasaran pengen servis. Ingat, untuk elektronik kita harus benar-benar perhatikan, jangan sampai dia masih menyimpan tegangan dan kita nggak sengaja memegangnya atau steker listriknya masih tercolok ke listrik. Kita harus benar-benar lihat dulu apakah dia masih tersambung ke stop kontak atau sudah dicabut. Oke, dari saya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.